Pemeriksaan postnatal care adalah pemeriksaan atau pelaksanaan asuhan yang diberikan pada pasien mulai dari saat setelah lahir bayi sampai dengan kembali tubuh dalam keadaan seperti sebelum hamil atau mendekati keadaan sebelum hamil menurut Saleha tahun 2009. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Widiawati. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan mulai dari kepala sampai ke ujung kaki ya, yaitu pemeriksaan Ibu setelah lahir. Bagaimana Ibu? Oke, setuju ya Bu. Nah, ini kurang lama, waktunya 15 sampai 20 menit ya Bu ya. Nah, sekarang gimana keadaannya Ibu hari ini? Ya, udah bisa aktivitas? Makan gimana? Banyak nggak? Iya, oke baik Bu. Sekarang saya akan mempersiapkan alat dulu ya Bu ya. Persiapan alat yang dilakukan yang pertama tensimeter, kemudian stetoskop, kemudian suhu, senter, dan refleks hammer. Nah, hari ini aku akan menensi dulu ya Bu ya. Boleh tangannya diulurkan Bu. Ya, bagus. Saya akan masang tensi dulu ya Bu ya. Tekanan darah normalnya yaitu antara 140/90. Tekanan darah tersebut bisa meningkat dari persalinan pada 1-3 hari postpartum ya Bu. Saat persalinan sebagai besar, wanita mengalami peningkatan tekanan darah sementara waktu. Keadaan ini akan kembali normal selama beberapa hari. Nah, tensi Ibu sekarang 120/70 ya Bu ya. Berarti tensi Ibu lagi normal Bu. Ini nadi. Saya akan memeriksa nadi. Nadi pada Ibu nipas adalah normalnya Ibu sampai 100, terus nadi Ibu akan melambat sampai sekitar 60. Ini tangan, kedua tangannya lihat sama apa enggak, apakah ada odem apa tidak. Ibu kebetulan nggak ada odem, bagus ya Bu. Kita cek kapilar repil. Kapilar repilnya Ibu kurang dari 2 detik, berarti kapilar repilnya Ibunya normal. Jadi tidak ada masalah ya Bu ya. Sekarang saya akan mengukur suhu tubuh Ibu. Coba boleh. Nah, dimasukin aja ya Bu ya. Suhu tubuh normal yaitu kurang dari 38 derajat Celcius. Pada hari keempat setelah persalinan, suhu Ibu bisa naik sedikit, kemungkinan disebabkan dari aktivitas payudara. Suhu Ibu sekarang 36,8, berarti normal ya Bu ya. Dan pernapasan normal Ibu yaitu 20-30 kali per menit. Pada umumnya respirasi lambat atau bahkan normal. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada kepala. Melihat kebersihan rambut, warna rambut, dan kerontokan rambut. Kebetulan Ibu nggak rontok ya, bersih juga, nggak ada ketombeknya. Adanya edema pada wajah atau tidak, kaji adanya plek hitam apa tidak. Baru sekarang ke mata. Tipa bagus, tidak anemis, menunjukkan adanya, kalau yang anemis itu karena pendarahan saat persalinan ya Bu ya, bagus. Kemudian telinga, kaji apakah Ibu menderita infeksi atau ada peradangan pada telinga. Kemudian lihat ke hidung, apakah Ibu ada pilek apa tidak. Kemudian punya sinus apa enggak. Infeksi pada Ibu postpartum dapat meningkatkan kebutuhan energi. Kemudian mulut, ditanyakan apakah mengalami stomatitis atau yang berlubang. Ini ada yang berlubang satu ya Bu ya, leher. Pembesaran kelenjar limfe dan pembesaran kelenjar tiroid. Kelenjar limfe yang membesar dapat menunjukkan adanya infeksi, tapi Ibu normal ya Bu ya, tidak ada pembengkakan tiroid ya. Nah, sekarang saya akan pemeriksaan kedua paru. Paru Ibu simetris, kemudian akan saya dengarkan bunyi parunya. Nah, kebetulan bunyi paru Ibu adalah normal kiri kanan. Tidak ada bunyi coba Ibu tarik napas ya, tidak ada napas tampahan ya seperti wheezing atau bronki. Normal ya Bu ya, nggak ada. Oke, baik. Nah, sekarang aku akan mengkaji payudara Ibu. Payudara Ibu, nah masih belum bengkak ya Bu ya. Kan payudara Ibu bagus. Ukurannya tidak berpengaruh terhadap produk ASI. Putingnya juga bagus, sudah keluar. ASInya gimana, udah keluar belum Bu? Ya, belum ya. Sekarang abdomen. Saya akan meriksa bunyi abdomen. Ususnya bagus ya Bu ya. Stalin ususnya saya akan melihat kajian adakah strie atau linea alba. Keadaan abdomen apakah lembek atau keras. Kemudian abdomen yang keras menunjukkan kontraksi uterus bagus sehingga pendarahan dapat diminimalkan. Abdomen yang lembek menunjukkan sebaliknya dan dapat dimasas untuk merangsang kontraksi. Dan akan melakukan pemeriksaan tinggi fundus uterus segera setelah persalinan. TFU Ibu adalah 2 cm di bawah pusat karena baru selesai persalinan ya Bu ya, itu berarti normal. Aku akan melakukan diastasis rectus abdominalis. Nah, coba, nah Ibu ikutin kayak saya gitu ya. Coba angkat, nah angkat kepalanya, tangannya di belakang seperti kayak mau sit up. Nah, coba bentar, nah gitu, tangan saya dimasukkan.
Hasilnya ibu 3 jari, berarti normal ya bu ya. Diastasis ini tidak dapat menyatu kembali seperti sebelum hamil, tetapi dapat mendekat dengan motivasi ibu untuk melakukan senam nipas. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan ke bawah, mulai dari kandung kemih. Kaji kandung kemih, dipalpasi apakah urinnya banyak apa enggak. Ibu gimana tadi, udah BAK belum? Oh udah, bisa banyak ya bu ya. Sebentar, saya periksa dulu ya bu. Kandung kemih yang bulat dan lembut menunjukkan jumlah urin yang bertampung banyak, dan hal ini dapat mengganggu impulsi uteris sehingga harus dikeluarkan. Kemudian saya mengecek perineum. Perhatikan kebersihan perineum ibu. Kebersihan perineum menunjukkan penyembuhan luka serta adanya hemoroid derajat 1 normal untuk ibu hamil dan pasca persalinan. Apakah adanya reda adalah singkatan yang sering digunakan untuk menilai kondisi epistomi atau laserasi perineum. Reda singkatan dari redness, kemerahan, edem, ekimosis atau discharge atau keluaran, dan aproksimat atau perlengketan. Lalu bagian ekstremitas bagian bawah, lihat apakah ada varises atau ada edema. Ibu nggak ada ya edema, ada sih sedikit ya bu ya. Varisesnya ibu tidak ada. Pemeriksaan varises sangat penting karena ibu setelah melahirkan mempunyai kecenderungan untuk mengalami varises pada beberapa pembuluh darahnya. Hal ini disebabkan oleh perubahan hormonal. Bersih ya bu ya, varisesnya bagus. Sekarang dua-duanya nggak ada ya bu ya, kiri kanan. Nah sekarang saya akan melakukan pemeriksaan refleks patella. Nah refleks patella ini menggunakan hammer ketuklan random pada lutut bagian depan. Tungkai bawah akan bergerak sedikit ketika tendon diketuk. Bila refleks lutut negatif, kemungkinan pasien mengalami kekurangan vitamin B1. Ibu melakukan pemeriksaan Homan. Tanda Homan positif menunjukkan adanya trombopleksis sehingga dapat menghambat sirkulasi ke organ distal. Kakinya saya pegang, lalu ibu dorong. Sakit nggak bu ya? Nah kalau nggak sakit berarti tidak ada tanda-tanda trombus, berarti bagus ya bu ya. Oke, pemeriksaan dari mulai kepala sampai ke kaki sudah selesai ya bu. Saya rapikan dulu. Bagaimana perasaannya bu tadi setelah dilakukan pemeriksaan? Ya sakit, ada yang sakit nggak? Oh iya, untuk tensi ibu stabil, secara umum tensi stabil, pernapasan stabil, kemudian tanda-tanda pendarahan plus vagina juga sedikit, nggak terlalu banyak. Nah, jadi sekarang ibu istirahat dulu aja, sambil nanti kalau misalkan nunggu visit dokternya, mudah-mudahan besok ibu udah pulang dan dedenya nanti dibawa ke sini buat diasiin ya bu ya. Sekarang ibu makan yang banyak, makan sayuran, makan boleh apa aja yang biar asinya banyak, lah nanti dikasih vitamin untuk memperbanyak asi. Baiklah ibu, terima kasih banyak ya atas waktunya. Sekarang saya akan merapikan peralatan dulu. Setelah saya rapikan alat, semuanya saya rapikan, kemudian saya buang sarung tangan ke tempat sampah infeksius, lalu melakukan cuci tangan. Demikianlah pemeriksaan fisik pada ibu postpartum. Terima kasih, selamat menonton.